Kemerdekaan tak hanya tentang pengangkuan diplomatik, tetapi juga kemampuan untuk mengontrol perbatasan, mengelola sumber daya, dan juga menjalankan pemerintahan efektif. Lantas, apakah gencatan senjata antara Hamas dan Israel masih bersifat sangat preliminary atau pendahuluan, baru mukadimah dari perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang harus diperjuangkan dalam jangka panjang? Analisisnya kita langsung bahas bersama narasumber, sudah bergabung sambungan daring dengan Mas Koirul Umam, Direktur Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat sore Mas Umam, apa kabar? Selamat sore Mas Heranov. Baik, kalau dari kacamata Anda bagaimana Mas melihat peace plan yang dibuat Trump ini, apakah akan menjadi angin segar atau hanya masuk angin? Ya, bagaimanapun juga ini adalah sebuah langkah yang sangat monumental karena bagaimanapun situasinya sangat berbeda. Selama ini memang narasi atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh organisasi multilateral dengan mengedepankan upaya gencatan senjata, tetapi kemudian berujung pada gagalnya upaya untuk mewujudkan perdamaian. Tetapi dalam situasi saat ini, situasinya sangat berbeda, di mana secara makropolitik kekuatan-kekuatan besar dunia, terutama mereka yang memiliki hak veto di UN Security Council, menunjukkan sikap dan juga political will untuk menghadirkan perdamaian di Gaza. Hal itu terlihat betul bagaimana kemudian perubahan sikap dari Inggris, dari Prancis, kemudian kalau misal China dan Rusia tentu sudah sejak awal menunjukkan keberpihakannya, tetapi yang terakhir tentu sikap dari pemerintahan Presiden Donald Trump sebagai kekuatan yang membackup selama ini otoritas Israel, tentu menjadi sebuah peta kekuatan politik yang tidak bisa disamakan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, inilah yang kemudian kita harapkan memang betul-betul perjanjian Sharm el-Sheikh ini bisa menghadirkan perdamaian yang permanen. Nah, di level itu memang follow up-nya masih cukup panjang. Kalau bicara terkait dengan two-state solution, step-nya juga masih cukup panjang. Tetapi yang kita harapkan dari perjanjian ini tidak hanya berakhir dengan komunike, tetapi betul-betul bisa menjadi keputusan organisasi multilateral, dalam konteks ini adalah UNSC, UN Security Council, yang kemudian nanti bisa di-follow up dengan berbagai langkah yang sangat strategis, terutama dengan menghadirkan Gaza International Transitional Authority atau menghadirkan Board of Peace yang dalam diskusi beberapa waktu lalu diharapkan kemudian ada nama Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang kemudian memegang penuh situasi atau posisi dalam pemerintahan transisi di sana. Nah, ini yang akan menentukan, Mas, bagaimana kemudian mutual trust itu bisa terbangun. Karena dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini, setiap eskalasi kecil itu berpotensi menghancurkan sebuah skema besar yang sudah dirancang selama ini. Nah, ini membutuhkan basis kepercayaan dari semua pihak, bukan hanya dari Hamas, tetapi juga dari Israel sendiri, untuk kemudian bisa menjalankan step-step atau langkah-langkah yang kemarin di draft dalam perjanjian di Sharm el-Sheikh, sekitar 20 poin itu. Meskipun sampai saat ini 20 poinnya itu seperti apa, stepnya seperti apa, relatif masih kurang begitu clear. Dan itu mungkin menjadi bagian dari proses negosiasi tingkat tinggi para kepala negara di sana. Ya, yang membuat belum clearnya apa sejauh ini, Mas? Ya, Mas Rama? Ya, yang membuat itu belum clear sejauh ini, apakah memang ada deadlock dari sejumlah pimpinan negara, kepala negara, atau bagaimana? Ya. Iya, dalam proses negosiasi memang tidak mudah untuk membuka semua hal-hal yang dianggap sensitif, karena bagaimanapun juga, sekali lagi ini terkait dengan trust building di antara sekian banyak elemen yang sedang bertikai. Memang ada sejumlah poin, misalnya bagaimana kemudian serah terima hostage atau pihak-pihak yang selama ini disandra atau prisoner di masing-masing pihak, baik di Hamas maupun di Israel, yang kemudian memang tidak 100% itu bisa diberikan. Misalnya secara terbuka kemarin Israel misalnya menolak untuk merilis Marwan Barghouti misalnya, yang sebenarnya itu sebagai representasi dari kekuatan tertinggi Fatah. Jadi Hamas sendiri sempat mengajukan untuk permohonan rilis kepada salah satu pimpinan Fatah, meskipun mereka sangat berbeda, tetapi kemudian ternyata ditolak
secara sepihak oleh Israel. Ya. Nah, situasi ini yang tampaknya harus dijaga dengan baik, tetapi apa yang disampaikan oleh Trump di forum di Mesir, termasuk juga dalam pidato kenegaraan dia di hadapan parlemen Israel, dia mencoba untuk membangun optimisme dengan menghadirkan statement bahwa ini adalah the new age of Middle East, ini adalah era baru dari Timur Tengah, dan diharapkan kemudian bisa menghadirkan perdamaian di sana. Artinya bahwa Amerika betul-betul meletakkan kredibilitasnya sebagai bagian dari upaya untuk pertaruhan besar dalam konteks kredibilitasnya sebagai pemimpin dunia dan juga pemimpin multilateralisme dalam sistem internasional saat ini. Nah, kita lihat perkembangannya, apakah itu omon-omon saja ataukah memang cukup kredibel untuk dijadikan sebagai patokan dalam dinamika politik internasional ke depan. Ya, Mas Umam, Anda melihat apakah ada perbedaan pendekatan antara Hamas dan Fatah tetap menjadi penghalang serius sejauh ini? Iya, kalau sejauh ini memang iya, karena bagaimanapun juga ketiadaan atau minimnya komunikasi antara dua elemen ini relatif kemudian menjadi halangan dalam sebuah proses komunikasi, dalam sebuah proses negosiasi, karena mereka secara entitas berbeda, latar belakangnya berbeda, orientasi politiknya berbeda, aktor-aktornya juga berbeda. Nah, tetapi dengan situasi yang sudah berkembang praktis 2 tahun, sejak 7 Oktober 2023, barangkali ada sebuah ekspektasi yang bisa menyatukan mereka, menghadirkan sebuah stabilitas politik, stabilitas keamanan, terutama di Gaza yang eskalasinya sangat tidak menentu, dan mengikuti apa yang disarankan oleh kekuatan besar seperti Amerika untuk melakukan demilitarisasi. Nah, proses demilitarisasi inilah yang kemudian betul-betul kita harapkan bisa menghadirkan sebuah mutual trust yang cukup kuat, sehingga kemudian hadir apa yang disebut oleh Trump misalnya, honest civilian police, yang kita harapkan bisa menegakkan keadilan, karena no justice, no peace. Dan kalau misal kemudian ada yang rasa keadilan terlukai, ada hal-hal yang kemudian dianggap berpotensi untuk merusak kesepakatan bersama, kita khawatir masing-masing pihak yang sudah sepakat akan menarik diri. Nah, ini yang kita tidak berharap ada jebakan-jebakan yang justru tidak produktif untuk stabilisasi pertahanan dan juga keamanan di wilayah Gaza ke depan. Ya, intinya di Hanes civilization tadi itu ya, sivil publik begitu untuk percaya dengan Trump dengan peace planter tadi. Terakhir Mas Umam, untuk kedatangan Pak Prabowo ke sana, ke KTT Mesir, bagaimana? Apakah ini memperkuat, menunjukkan komitmen Indonesia untuk Palestina? Terakhir. Ya, tentu ini menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi, karena tidak semua negara mendapatkan kesempatan untuk menjadi saksi dari sebuah proses perjanjian yang monumental, yang sangat bersejarah ini. Dan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai bridge builder antara blok Barat, dalam konteks ini adalah tentu Amerika Serikat dan aliansi tradisionalnya, meskipun mereka mengalami split, dan juga dengan dunia Islam. Karena bagaimanapun juga Gulf Countries Cooperation atau negara-negara Arab yang selama ini berada di sekitar Palestina sendiri seringkali kemudian tidak begitu solid dan terfragmentasi. Maka posisi hadirnya Indonesia tentu ini merepresentasikan politik luar negeri bebas aktif, dan tentu ini merepresentasikan, tentu salah satunya ya, Indonesia adalah representasi dari kekuatan Islam terbesar, juga menjadi representasi dari kekuatan Islam di Asia Tenggara di dalam forum yang monumental itu. Nah, ke depan kita berharap Indonesia betul-betul mampu memanfaatkan situasi ini dengan optimal, terutama Presiden Prabowo sudah menjanjikan misalnya untuk ikut terlibat dalam post-war governance. Bagaimana kemudian pengelolaan zona demilitarisasi tadi, supaya kemudian trust itu terbangun, kemudian stabilitas terbangun, dan tidak ada lagi kemudian hal-hal yang justru eskalatif di sana. Dari situasi itu, kalau sudah stabil, baru kemudian kita bisa bicara lebih lanjut tentang two-state solution. Karena proses negosiasinya akan sangat kompleks di sana, terkait dengan status Yerusalem,
terkait dengan status bagaimana kemudian wilayah teritorial yang selama ini diharapkan kembali ke 1967, termasuk juga bagaimana nasib para pihak-pihak yang terusir sejak era 1967 sampai sekarang. Nah, ini yang kemudian harus dijalankan step by step, dan kita harapkan semua bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Meskipun kita tetap harus menata kembali ekspektasi atau harapan supaya kemudian tidak ada kekecewaan yang terlalu dalam nantinya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, harapan Anda, harapan kita semua untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Terima kasih untuk analisisnya pada sore ini bersama kami di Newsroom, Mas Khoirul Umam, Ketua Program Studi Magistra Hubungan Internasional Universitas Paramadina. Selamat sore, Assalamualaikum.